Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Vila Wahidatul Firdaus dengan NPM akhir 086. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kebutuhan keamanan dan pengendalian sistem informasi. Nah, di zaman sekarang semua organisasi itu kan udah bergantung banget sama sistem informasi. Nah, mulai dari penyimpanan data sampai mengambil keputusan. Tapi masalahnya, makin canggih sistem itu makin banyak juga resikonya. Contohnya nih ya, bisa dari kesalahan manusia, kayak salah input data, atau dari luar kayak hacking dan juga virus. Nah, bahkan kecurangan dari dalam juga bisa terjadi. Makanya, organisasi ini tuh membutuhkan keamanan sistem informasi. Tujuannya itu ada 3, yaitu menjaga kerahasiaan data, memastikan data tetap akurat, dan memastikan sistem bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis dan penerapan pengendalian sistem informasi. Nah, untuk mengatasi risiko tadi, organisasi itu harus punya pengendalian sistem informasi. Secara umum ada 2, yaitu pengendalian umum kayak pengamanan jaringan dan juga akses, sama pengendalian aplikasi yang berfokus ke proses data. Nah, selain itu juga ada pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Jadi bukan cuma untuk mencegah, tapi juga bisa mendeteksi dan juga memperbaiki kalau ada masalah. Contohnya kayak pakai password, backup data rutin, pakai antivirus, dan juga anti-audit sistem. Nah, dengan pengendalian yang baik, sistem bisa lebih aman dan organisasi juga bisa berjalan lebih lancar. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai keamanan informasi. Perlu kita tahu bahwa keamanan informasi ini adalah sebuah upaya untuk melindungi sebuah data atau informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Awalnya, perlindungan ini hanya difokuskan kepada perangkat keras saja yang dikenal sebagai sistem security. Namun, seiring perkembangan teknologi, cakupannya semakin luas. Tidak hanya mencakup perangkat keras, melainkan juga mencakup perangkat lunak, fasilitas, hingga sumber daya manusia. Bahkan keamanan informasi juga berlaku untuk semua bentuk media, termasuk dokumen fisik seperti kertas. Nah, bukan hanya itu, keamanan informasi ini memiliki tujuan-tujuan. Tujuan utama dari keamanan informasi itu ada 3. Yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua adalah ketersediaan, artinya informasi harus selalu siap digunakan ketika dibutuhkan oleh pihak yang berhak. Dan yang ketiga adalah integritas, yaitu menjaga agar data tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah dari kondisi aslinya. Dengan adanya 3 aspek ini, diharapkan informasi dalam suatu organisasi itu dapat terlindungi dengan baik dan tetap digunakan dengan optimal. Lalu selanjutnya itu ada strategi manajemen keamanan informasi atau ISM, di mana terdapat 4 komponen. Yang pertama manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi ancaman dan mendefinisikan risiko. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap tolak ukur untuk mengikuti standar perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas industri. Lalu yang ketiga, kebijakan keamanan, di mana untuk menetapkan aturan internal perusahaan. Dan yang terakhir, pengendalian, yaitu mengimplementasikan langkah-langkah proteksi fisik maupun sistem. Lalu selanjutnya ada mengenal ancaman keamanan informasi. Nah, ancaman informasi ini dia itu tidak hanya bersifat dalam digitalisasi, namun juga dapat berupa dapat berupa dapat berupa nyata atau fisik seperti manusia sendiri, di mana dalam menciptakan sistem keamanan informasi tersebut. Maka dari itu, adanya jenis ancaman ini terdapat 2, yang dimana internal dan eksternal. Nah, internal ini dari pihak, bisa saja dari pihak struktur pemegang kepentingan dari perusahaan tersebut, baik manajemen dengan direksi ataupun lainnya, dan juga eksternal ini atau pihak luar, bagaimana paling sering itu mungkin cybercrime atau
mungkin dari perusahaan pesaing yang ingin membobol data perusahaan rivalnya tersebut. Lalu yang kedua ini disengaja dan tidak sengaja. Nah, disengaja ini pastinya dia itu memiliki niat yang tersendiri ya, yang tersimpan dari perencanaan awalnya untuk memperoleh informasi perusahaan tersebut. Nah, sedangkan tidak disengaja ini mungkin dari adanya keteledoran atau kurangnya pemahaman terhadap keamanan informasi dalam memanajemen struktur tata kelola di ruang lingkup informasi tersebut, sehingga menyebabkan adanya suatu celah atau titik yang dapat dimanfaatkan oleh suatu hacker ataupun cybercrime untuk mengambil data tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rowan Baruk dengan NPM terakhir 104, kelas Sistem Informasi Manajemen A. Nah, dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi keamanan informasi. Nah, langsung saja materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi utama dari ISM dan BCM. Nah, ISM ini adalah informasi security management atau aktivitas untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman. Lalu untuk BCM adalah business continuity management, di mana aktivitas untuk menjaga kebersihan tetap berfungsi setelah terjadi bencana atau kegagalan sistem. Nah, jadi dari kedua sistem ini saling berkesinambungan atau berkelanjutan ya, dimana dari ISM itu untuk menjaga agar fungsi dari manajemen sistem ini untuk mengelola manajemen sistem, sedangkan untuk BCM ini manajemen berkelanjutan untuk mencegah adanya suatu malfungsi. Nah, lalu ada juga sasaran keamanan informasi atau CIE, yang dimana ada 3, confidentiality atau kerahasiaan, dimana melindungi data dari pengungkapan yang dijasa. Lalu yang kedua, integritas, untuk memastikan sistem memberikan representasi akurat atas sistem fisik. Lalu yang terakhir, availability atau ketersediaan, dimana untuk memastikan sumber daya informasi itu dapat diakses oleh pihak yang berwenang saat dibutuhkan. Jadi selain keamanan informasi ini menetapkan fungsi security yang kuat, di sana itu juga harus sasaran dalam menetapkan keamanan informasi itu juga tepat sasaran, juga tepat, dimana untuk meminimalisir adanya kesenjangan informasi antara pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir dari bagian saya itu mengenai tanggung jawab keamanannya, dimana dalam tanggung jawab keamanan ini pasti memiliki struktur pemegang kemudian tersendiri ya. Terdapat 2, yang tertinggi pasti Chief Information Officer atau CIO, dimana penanggung jawab utama dalam keamanan informasi. Lalu yang kedua ini ada CISSO atau Corporate Information System Security Officer. Jadi adanya korporasi dari pihak-pihak yang menjalin hubungan antar perusahaan untuk mengamankan suatu informasi, di mana jabatan khusus dari anggota unit sistem informasi ini berfokus penuh pada keamanan sistem perusahaan tersebut. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamia Gawati dengan NPM Hari 322 akan menjelaskan mengenai ancaman. Jadi, ancaman keamanan informasi. Jadi, ancaman sendiri itu ada orang, organisasi, atau peristiwa yang berpotensi membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Biasanya kan kita tahunya ancaman itu eksternal ya, tapi justru di yang kita bahas hari ini tuh
ancaman yang terjadi secara internal ini justru tuh yang paling bahaya karena pelakunya itu dari karyawan kita sendiri, konsultan, atau mitra bisnis. Jadi kenapa ini berbahaya? Karena mereka tuh punya pengetahuan mendalam tentang sistem kita. Terus ada juga survei menunjukkan bahwa 81% kejahatan komputer tuh dilakukan oleh pihak dalam, sedangkan kalau eksternal itu kan dari pihak luar perusahaan. Selain itu, ancaman itu tidak selalu disengaja, ada juga yang bersifat kecelakaan. Jadi, sistem keamanan yang baik itu harus bisa mencegah kejahatan sekaligus mengurangi resiko kesalahan manusia yang tidak disengaja. Selanjutnya ada jenis-jenis malware dan cara kerjanya. Jadi, malware itu adalah kode atau program yang menyerang suatu sistem untuk melakukan fungsi yang tidak kita harapkan, seperti menghapus file atau membuat sistem itu mati total. Ada beberapa jenis yang sering kita ketemui, yaitu yang pertama itu virus. Jadi dia itu nempel di program lain dan kayak menduplikasi secara diam-diam. Lalu ada worm atau cacing. Ini berbeda dengan virus. Kalau worm itu tidak menduplikasi di dalam satu sistem, tapi dia itu menyebarkan salinannya ke seluruh jaringan melalui email. Lalu ada Trojan Horse, itu tidak menduplikasi tapi dia itu menyamar sebagai perangkat yang berguna. Jadi begitu kita pakai itu sistemnya langsung rusak. Lalu ada adware dan spyware, ini yang paling sering kita lihat ya kalau kita buka web. Jadi kalau adware itu munculin iklan-iklan yang mengganggu, sedangkan spyware itu yang mencuri data kita dari komputer. Yang terakhir itu manajemen cookies dalam keamanan informasi. Jadi kalau kita biasanya habis belanja online itu kan ada iklan muncul. Nah itu tuh kerjaannya cookies. Jadi cookies itu adalah file kecil yang mencatat minat belanja kita. Nah tantangannya itu adalah sekarang tuh banyak program anti spyware yang main hapus semua cookies secara massal. Padahal bagi perusahaan itu bisa merugikan tim pemasaran mereka. Jadi solusi terbaiknya adalah dengan memilah, kita menghapus third party cookies dari iklan pihak luar yang mencurigakan, tapi kita tetap mempertahankan first party cookies supaya layanan perusahaan ke pelanggan tetap lancar dan personal. Di sini saya akan menerangkan mengenai resiko keamanan informasi. Resiko keamanan informasi adalah potensi ancaman terhadap data akibat akses atau tindakan yang tidak sah. Nah, di sini ada 4 jenis resiko keamanan informasi. Yang pertama adalah pengungkapan dan pencurian, di mana data diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada penggunaan tidak sah atau penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak berhak, misalnya hacker. Lalu yang ketiga ada penghancuran dan penolakan layanan, yaitu di mana sistem dirusak sehingga tidak dapat berfungsi lagi. Lalu yang terakhir adalah modifikasi tidak sah, yaitu di mana adanya perubahan data tanpa izin yang menyebabkan kesalahan informasi. Perkenalkan, nama saya Malisa Kurnia Maulidia dengan NPM akhir 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan e-commerce. Nah, e-commerce itu membawa risiko baru, terutama penipuan kartu kredit yang lebih sering terjadi dibandingkan transaksi langsung. Nah, jadi untuk mengatasinya itu, perusahaan kartu kredit itu membuat sistem keamanan, salah satu kartu sekali pakai dari American Express yang menggunakan nomor sementara agar data itu asli tetap aman. Selanjutnya ada praktik keamanan dari Visa. Nah, pada waktu itu yang bersamaan dengan pengumuman peluncuran kartu sekali pakai American Express, Visa itu mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan ini untuk mengikuti oleh para retailnya. Nah, retail ini itu yang memiliki untuk tidak mengikuti praktik ini akan tetapi menghadapi denda, kehilangan keanggotaan dalam program Visa, atau pembatasan penjualan dengan Visa retail yang pertama memasang dan merawat V-Reval, yang kedua update sistem keamanan, yang ketiga enkripsi data atau disimpan dan dikirim, yang keempat digunakan antivirus, yang kelima batas akses data, yang keenam gunakan ID unik untuk pengguna, yang ketujuh pantau akses data,
Yang selanjutnya menghindari password default. Yang terakhir ada uji sistem keamanan secara rutin. Selanjutnya adalah manajemen resiko, di mana manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi dampak resiko, di mana terdapat 4 langkah utama yang dapat diikuti. Yang pertama adalah identifikasi aset penting, identifikasi resiko, menilai dampak resiko, dan juga menganalisis kelemahan sistem. Selanjutnya adalah laporan analisis resiko, di mana laporan analisis resiko itu harus memuat 8 hal penting. Yang pertama adalah deskripsi resiko, sumber resiko, tingkat resiko, pengendalian yang diharapkan, penanggung jawab, rekomendasi tindakan, jangka waktu penyelesaian, dan juga tindakan yang telah dilakukan. Di sini akan ditunjukkan mengenai tabel dampak dan kelemahan yang menentukan pengendalian. Yang pertama adalah kelemahan tingkat tinggi, di mana kalau misalnya dampaknya parah, yaitu kita harus melaksanakan analisis kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Kalau dampaknya signifikan, maka harus dilakukan seperti yang dampaknya parah, yaitu melaksanakan analisis kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Kalau dampaknya minor atau kecil, yaitu analisis kelemahan itu nggak dibutuhkan, jadi hanya perlu meningkatkan pengendalian saja. Yang kedua adalah kelemahan tingkat menengah. Kalau dampaknya parah, maka kita harus menganalisis kelemahan dan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Kalau dampaknya signifikan juga sama, melaksanakan analisis kelemahan dan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Kalau dampaknya kecil atau minor, yaitu analisis kelemahannya nggak dibutuhkan, hanya perlu meningkatkan pengendaliannya saja. Kalau misalnya kelemahannya tingkat rendah tapi dampaknya parah, maka kita harus melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Kalau dampaknya signifikan, maka sama seperti yang dampaknya parah, yaitu melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Kalau dampaknya minor atau kecil, analisis kelemahan itu nggak dibutuhkan, yaitu kita hanya perlu menjaga pengendalian tetap ketat gitu. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Nah, dengan bahwasannya apakah perusahaan ini mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak. Nah, di kebijakan keamanan informasi ini terdapat 5 fase implementasi. Yang fase pertama itu inisiasi proyek, di mana tim yang menyusun kebijakan keamanan itu dibentuk. Nah, jika komite pengawas MIS perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan tersebut, suatu komite pengawas itu khusus dapat dibentuk. Lalu yang fase kedua penyusunan kebijakan, di mana tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru tersebut. Yang fase ketiga ini konsultasi dan persetujuan, di mana tim proyek ini berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semua temuannya sampai saat itu, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Lalu yang fase keempat ini kesadaran dan edukasi, di mana program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan ini dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Nah, peserta pelatihan juga dapat terdiri atas anggota proyek, perwakilan internal lain seperti orang-orang dari TI dan SDM, atau konsultan luar. Nah, ini merupakan salah satu contoh manajemen pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Nah, kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi, di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Idealnya itu para manajer unit melaksanakan pertemuan dengan karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka itu memahami kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk mengikutinya. Selanjutnya ada pengendalian, di mana pengendalian atau kontrol itu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian ini sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada teknis, formal, dan juga informal. Lalu ada pengendalian teknis, di mana pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun
oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, di pengendalian teknis ini melibatkan seorang auditor internal di dalam proyek yang merupakan satu cara yang amat baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Lalu ada pengendalian akses. Nah, di pengendalian akses ini dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan juga otorisasi pengguna. Untuk identifikasi pengguna sendiri, yaitu para pengguna pertama-tama ini mengidentifikasikan diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Misalnya itu seperti kata sandi. Lalu ada autentikasi pengguna. Nah, setelah identifikasi awal ini dilakukan, para pengguna itu memverifikasikan hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Lalu yang terakhir itu ada otorisasi pengguna, di mana setelah pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi ini dilalui, seseorang itu kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Sebagai contohnya itu seperti seorang pengguna dapat mendapatkan otorisasi hanya untuk membaca sebuah rekaman dari suatu file, sementara pengguna yang lain ini dapat saja memiliki otorisasi untuk melakukan perubahan pada file tersebut.